semua, aku Novia, anggota dari tim KKN UNES Bertapa. Nah, kali ini akan ada penjelasan terkait COVID-19 oleh Dr. Martin. Nah, Dr. Martin ini adalah putra kebudayaan Lampung tahun 2018 yang saat ini sedang bertugas untuk menangani pasien COVID-19. Seperti apa penjelasannya? Yuk intip video selanjutnya ini. Cara membedakan gejala dari virus influenza dan virus corona. Saat ini tidak bisa lagi kita kategorikan corona itu batuk kering atau batuk berdahak. Semuanya sama, yang penting dia batuk, pilek, ada demam, sakit tenggorokan, plus sesak nafas, dan memiliki riwayat kontak sama orang yang sudah terpapar virus corona. Atau orang ini bepergian dan bermalam ke daerah transmisi lokal. Ya, kalian tahu kan daerah transmisi lokal? Banjarmasin, Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, atau daerah-daerah lain yang sudah ditetapkan Kemenkes sebagai daerah transmisi lokal. Pulang ke daerahnya, batuk pilek, sesak napas, udah periksa aja langsung. Yang masih satu keluarga kali ya, yang masih satu keluarga dengan coronavirus itu memang banyak. Tapi yang cukup familiar itu ada SARS virus, ada MERS virus, terus ada human coronavirus, dan yang terakhir adalah COVID-19. Ya. Bahaya mana? Semuanya bahaya, semua sama, semua menyebabkan kematian karena semuanya menyerang saluran pernafasan. Karena semuanya sudah tidak ada, karena sekarang yang tersisanya COVID-19, maka yang sangat berbahaya adalah COVID-19. Mungkin bukan berbahaya, lebih tepatnya mengerikan karena perkembangannya cukup signifikan. Kita ingat kasus pertama itu di akhir Desember 2019, sekarang sudah 5 bulan. Dalam jangka 5 bulan ini seluruh negara sudah terpapar dengan yang namanya COVID-19. Bagaimana luar biasanya virus ini berkembang dengan cepatnya. Apakah perkembangan virus corona ini dapat dipengaruhi oleh suhu? Gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang iklim suatu negara, jawabannya tidak. Karena mau iklim apapun, mau tropis, mau dingin, musim apapun itu, virus corona tetap ada. Tapi kalau kita berbicara tentang perkembangan si virus ini hanya bisa bertahan di dalam tubuh. Jadi virus ini tidak bisa bertahan di luar tubuh manusia. Misal kita bersin nih, cuy gitu, muncrat ke permukaan benda. Jadi di permukaan benda itu si virus corona hanya bisa bertahan beberapa jam saja. Makanya kalau kita semprot dengan desinfektan, itu virus langsung mati. Tapi kalau di dalam tubuh manusia, dia bisa hidup lebih lama, berhari-hari. Itu yang bisa membahayakan. Jadi kalau kita batuk, langsung kesedot sama orang lain, itu penularannya lebih cepat. Perlu nggak sih kita yang sehat untuk periksa kesehatan atau cek corona? Jawabannya tergantung status ekonomi kalian. Kalau kalian orang mampu silakan. Tapi menurut saya pribadi itu tidak usah. Kalau kita sehat, syaratnya tidak usah dilakukan pemeriksaan kesehatan itu apa? Satu, kita sehat. Kedua, kita tidak ada bepergian ke daerah transmisi lokal. Ketiga, kita tidak ada kontak dengan orang yang positif corona. Bagaimana kalau kita yang tinggal di daerah transmisi lokal, dok? Oke, kalau yang tinggal di daerah transmisi lokal tidak perlu cek apabila satu, dia setiap keluar selalu pakai masker, selalu jaga jarak, selalu jaga kebersihan, selalu cuci tangan. Itu tidak perlu. Yang kedua, apabila dia tidak ada merasa batuk, tidak ada merasa pilek, tidak ada merasakan sesak nafas, itu tidak perlu. Ketiga, kalau dia merasa hidupnya sehat saja, tidak ada keluhan, buat apa periksa? Perlu nggak sih masyarakat ini merasa khawatir dengan virus corona? Jawabannya perlu. Kenapa? Kalau lu masih muda, lu sehat, lu nggak punya penyakit apapun, lu nggak punya riwayat sakit apapun, lu aman. Karena imun lu bekerja, karena lu masih muda. Tapi permasalahannya kalau lu nggak aware, lu nggak khawatir, lu nggak sayang sama keluarga lu, yang tua, bapak, nenek, kakek, paman, tante lu sekalipun bisa kena. Apalagi mereka kalau punya tekanan darah tinggi, punya gula darah, punya sakit jantung. Lu mau jadi pembunuh dengan senyuman manis lu, dengan lu merasa tidak bersalah? Kan enggak. Jadi seluruh masyarakat, mau tua mau muda, itu harus aware, harus prihatin
harus punya rasa khawatir, tapi nggak boleh panik. Kenapa nggak boleh panik? Karena kalau panik, imun akan turun. Nah, itu tadilah penjelasan dari Dr. Martin. Semoga semuanya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa.